Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya di channel aku yang udah lumayan lama nih tidak lagi upload video. Nah, di hari ini kesempatan ini aku ingin membagi sedikit pengalamanku dari yang aku ketahui tentang pembelajaran PPKN yang aku ambil dari perkuliahanku saat pertukaran pelajar di kampus Uniska yang berada di Provinsi Bali. Nah, jadi di sini aku akan membahas tentang hakikat, teori, dan lain sebagainya. Dan kalau ingin tahu, tonton video ini sampai selesai. Oke. Aku ingin membahas yang pertama kali itu adalah tentang hakikat PPKN. Nah, ini mana? Pendidikan Pancasila itu merupakan suatu mata pelajaran penting yang berperan dalam membentuk karakter, jati diri bangsa, dan juga hakikat PPKN ini bisa kita lihat dalam tiga sisi. Ada untuk pembagian itu adalah sebagai proses, sebagai produk, dan juga sebagai sikap ilmiah. Nah, aku jelasin salah satunya. Sebagai proses itulah PPKN berfungsi untuk membentuk warga negara untuk memahami hak dan kewajibannya. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajibannya, dan itulah sesuatu yang kita peroleh saat kita mulai lahir. Sebagai proses, PPKN juga berfungsi untuk membentuk warga negara yang memahami ideologi negara, yaitu adalah Pancasila. Di mana melalui pembelajaran ini siswa itu untuk membentuk menjadi individu yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara, yaitu membela Indonesia. Dan juga yang terakhir adalah sebagai produk pembelajaran PPKN itu adalah menghasilkan warga negara yang memiliki sikap rela korban, setia kepada ideologi negara, yaitu adalah Pancasila juga. Nah, itu nilai ini tercermin dalam tindakan nyata seperti menjunjung tinggi persatuan dan menghargai keberagaman di Indonesia. Nah, lalu lanjut. Sementara itu sebagai sikap kita atau sebagai sikap ilmiah, PPKN itu telah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan juga analitis, di mana siswa tidak hanya diajak untuk menghafal aja, karena menghafal juga bisa dibilang sebuah pembelajaran yang tidak boleh terlalu monoton lah, tetapi juga harus memahami dan juga dapat menilai berbagai persoalan kebangsaan secara logis dan juga objektif. Lalu di lain sisi juga ada juga istilah namanya itu literasi PPKN, yaitu adalah pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus agar bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan juga kewarganegaraan. Nah, dengan literasi ini, siswa diharapkan menjadi warga negara yang berkarakter dan bertanggung jawab. Lalu, kita masuk nih ke pembahasan selanjutnya, yang dimana adalah kita akan membahas tentang teori-teori apa sih yang digunakan dalam belajar dan implikasinya dalam pembelajaran PPKN. Nah, untuk membuat pelajaran PPKN itu lebih efektif atau lebih efisien, guru perlu memahami berbagai teori belajar yang cocok atau yang bisa digunakan untuk di dalam kelas untuk saat mengajar. Nah, aku mau ngasih tahu satu persatu. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Nah, teori ini adalah melihat belajar siswa sebagai hubungan antara stimulus dan juga respon. Nah, artinya itu perilaku siswa bisa dibentuk melalui pemberian penghargaan ataupun juga penguatan positif. Semisal nih, guru memberikan sebuah penghargaan atau reward pada siswa yang datang tepat waktu atau menunjukkan sikap disiplin atau juga mendapatkan nilai bagus dalam kelas. Nah, dengan begitu, siswa akan terdorong untuk mempertahankan perilaku positif tersebut dan tidak akan meninggalkan sikap positif itu. Lalu yang kedua adalah teori konstruktivisme. Nah, teori ini lebih menekankan pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri, tidak dibantu oleh guru, melalui pengalaman nyata dan juga interaksi sosial. Kita ambil contoh, guru bisa menggunakan metode bermain peran nih, seperti stimulasi pemilihan ketua kelas. Nah, melalui pengalaman itu, siswa belajar tentang nilai demokrasi dan tanggung jawab secara langsung. Lalu, yang ketiga itu adalah teori kognitivisme. Nah, teori ini adalah kita belajar dipandang sebagai proses menggabungkan pengetahuan lama
dan juga baru. Nah, di mana guru ini dapat mengajukan sebuah pertanyaan yang mengaitkan pengalaman siswa, misalnya nih tentang masa sekolah, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dan juga yang terakhir itu adalah teori humanistik. Nah, teori ini menekankan pentingnya memperhatikan aspek emosional, sosial, dan kemanusiaan siswa, di mana guru tidak hanya fokus pada kognitif saja, tetapi juga membantu siswa belajar menghargai pendapat orang lain melalui diskusi dan juga refleksi bersama. Nah, tadi setelah kita jauh membahas tentang teori, kita membahas solusi nih. Solusi permasalahan yang sering kita jumpa dalam pembelajaran PPK. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran tentu saja nih ada berbagai tantangan. Salah satunya adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdiferensiasi, yaitu dari pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Misalnya, siswa dengan gaya belajar menggunakan gambar ataupun visual video, sementara siswa audio bisa belajar melalui penjelasan lisan. Nah, pendekatan ini memiliki tantangan tersendiri nih, terutama jika fasilitas belajar masih terbatas atau tidak disediakan oleh sekolah. Nah, selanjutnya, guru juga dapat menerapkan pendekatan kontekstual melalui media video, di mana pembelajaran yang dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa membuat mereka itu lebih mudah untuk memahami materi. Media video juga dapat menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan juga menarik, tapi perlu diingat juga yaitu adalah durasi video sebaiknya tidak terlalu lama karena bisa membuat siswa cepat bosan. Nah, selain itu, metode diskusi juga dan demonstrasi juga bisa dibilang sangat efektif digunakan, karena dalam diskusi membantu siswa belajar mengemukakan pendapat, sedangkan demonstrasi memberikan pengalamannya secara langsung. Di mana keduanya dapat meningkatkan kreativitas siswa dan memperdalam pemahaman konsep PPKN. Nah, dalam pembelajaran PPKN itu adalah memiliki beberapa model-model pembelajarannya. Nah, aku akan sebutin satu persatu dan kita akan bahas lebih jauh lagi. Di mana adalah model pembelajaran problem based learning, yang dimana salah satu model pembelajaran yang cocok diterapkan dalam PPKN adalah problem based learning atau juga PBL. Nah, model ini sangat efektif untuk mengatasi kondisi kelas yang pasif atau didominasi oleh beberapa siswa saja. Melalui PBL ini, siswa diajak nih untuk memecahkan masalah yang nyata yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara ini, mereka belajar untuk berpikir kritis, bersama dalam kelompok. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar nih tentang apa saja sih hakikat dalam pembelajaran PPKN, tantangannya, solusinya, model-model apa saja yang bagus nih yang digunakan untuk dalam pembelajaran PPKN. Nah, mungkin itu saja sekian yang aku pahami dan aku dapatkan dari program pertukaran pelajar yang diadakan oleh Undikska dan juga UNY. Semoga bagi teman-teman yang menonton, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like dan juga di share ke teman-temannya, karena pengetahuan itu tidak boleh stuck ya teman-teman, jadi kita harus terus lanjutkan. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. See you, goodbye di video aku yang selanjutnya.